Yang pertama yaitu vektor posisi. Vektor posisi atau vektor kedudukan yaitu vektor yang dibuat dari titik acuan ke arah partikel atau benda tersebut berada dan diberi simbol R. Seperti gambar yang sudah dipaparkan, benda berada pada titik A, maka kita bisa menggambarkan vektor posisinya dari acuan O menuju titik A, garis berwarna merah itu ya. Kemudian diberi simbol vektor R dengan tanda panah di atasnya. Kita misalkan pada suatu benda di titik A memiliki koordinat X, Y, maka posisi benda dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk vektor posisi A-nya berarti vektor posisi sama dengan XI plus YJ, di mana variabel I adalah sumbu X dan variabel J untuk sumbu Y. Lalu untuk menentukan besar atau panjang vektor posisi dapat ditentukan dengan rumus R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Perpindahan vektor. Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Seperti pada gambar ini, dari titik A ke titik B mengalami perpindahan. Untuk titik A sendiri itu memiliki vektor posisi di titik A, yaitu vektor A sama dengan X AI ditambah Y AJ. Dan untuk titik B juga memiliki vektor posisi yaitu vektor B sama dengan XBI ditambah YBJ. Untuk vektor perpindahannya atau perubahan posisinya dilambangkan dengan vektor AB yang ada panah di atasnya disebut perubahan posisi benda atau perpindahan benda yang ditulis delta R. Ini tidak lain adalah vektor perpindahannya. Untuk vektor perpindahannya dari titik A ke titik B adalah delta R sama dengan vektor di titik B dikurangi vektor di titik A. Untuk besar pada perpindahannya sendiri itu kita bisa cari dengan persamaan delta R sama dengan akar delta X kuadrat tambah delta Y kuadrat. Yang ketiga, ada kecepatan rata-rata. Perubahan kedudukan sebuah partikel atau benda tiap satuan waktu disebut dengan kecepatan partikel atau benda tersebut. Kecepatan itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata ini didefinisikan sebagai hasil bagi perpindahan dengan selang waktu, dengan persamaan sebagai berikut. Vektor kecepatan rata-rata sama dengan delta R per delta T. Kalau kita uraikan lagi, delta R ini adalah perpindahannya, yaitu RB dikurang RA per TB dikurang TA, di mana V sama dengan vektor kecepatan rata-ratanya, delta R adalah vektor perpindahannya, dan delta T adalah selang waktunya. Untuk memahami lebih lanjut tentang vektor kecepatan rata-rata, lihat gambar yang berikut ini. Ada titik A dan titik B, benda perpindahan dari titik A ke titik B, di mana titik A ini memiliki vektor posisi RA dan titik B ini memiliki vektor posisi RB. Selain itu, ada vektor perpindahannya yaitu delta R dari titik A ke titik B, itu ada vektor kecepatan rata-ratanya dengan persamaan sebagai berikut. V sama dengan Vxi ditambah Vyj, di mana V itu adalah vektor kecepatan rata-rata, Vx itu adalah harga komponen kecepatan rata-rata pada sumbu X dengan persamaan delta X per delta T. Vy itu adalah harga komponen kecepatan rata-rata pada sumbu Y dengan persamaan delta Y per delta T. Berikutnya yang nomor 2 adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat pada waktu T adalah harga limit delta R per delta T. Untuk delta T mendekati 0 sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan limit untuk selisihnya itu mendekati nilai 0 delta R per delta T, atau kita bisa mencari kecepatan saat ini dengan menurunkan vektor posisi delta R per delta T, di mana V itu adalah kecepatan sesaat, delta R itu adalah vektor perpindahan, dan delta T itu adalah selang waktu. Untuk gambar berikutnya ada besar kecepatan. Kalau ditanya besar kecepatan sesaat itu dikenal dengan laju atau speed. Untuk mencari kecepatan sesaat atau lajunya kita gunakan persamaan V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat, di mana V itu adalah laju atau harga kecepatan partikel
partikal berupa besaran skalar atau yang hanya memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Vx adalah laju ke arah sumbu X, Vy adalah laju ke arah sumbu Y. Percepatan vektor. Percepatan rata-rata didefinisikan sebagai perubahan kecepatan dibagi waktu yang diperlukan untuk perubahan tersebut. Seperti gambar berikut ini, benda memiliki percepatan v1 di titik A dan v2 di titik B. Kalau kita buat segitiga, di sini kita gunakan penjumlahan vektor dengan segitiga, maka gambar yang di bawah ini menggambarkan perubahan vektor kecepatan delta v-nya untuk percepatan rata-rata benda tersebut selama bergerak dari titik A ke titik B adalah A sama dengan v2 diambil v1 per t2 diambil t1 atau delta v per delta t. Maka A-nya percepatan rata-rata dengan satuan meter per second kuadrat, delta v-nya perubahan kecepatan per second, ataupun delta t-nya selang waktu dalam satuan second. Percepatan sesaat. Percepatan sesaat didefinisikan sebagai harga limit dari percepatan rata-rata untuk delta t selisih mendekati 0, sehingga percepatan sesaat ditulis A. Limit delta t mendekati 0, delta v per delta t, atau bisa juga menggunakan turunan kecepatan dv per dt. Nah, A-nya itu adalah vektor percepatan sesaat. Contoh soal, posisi sebuah partikel yang bergerak ke dalam bidang XY dinyatakan oleh persamaan R sama dengan 5T I ditambah 10T kuadrat J meter. Tentukan A. Perpindahan partikel dari T sama dengan 1S hingga T sama dengan 3S. B. Vektor kecepatan partikel dari T sama dengan 2S. Dan C. Percepatan partikel pada T sama dengan 10S. Pembahasan atau penyelesaian untuk soal bagian A, yaitu menentukan perpindahan partikel dari T sama dengan 1S hingga T sama dengan 3S. Kita tentukan terlebih dahulu posisi partikel pada T sama dengan 1S dengan cara memasukkan T-nya ke dalam persamaan yang sudah diketahui di soal, yaitu R sama dengan 5T I plus 10T kuadrat J. Maka vektor posisinya adalah R1 sama dengan 5 dikali 1 I ditambah 10 dikali 1 kuadrat J sama dengan 5I plus 10J. Lalu kita tentukan juga untuk posisi partikel pada T sama dengan 3S. Caranya sama dengan sebelumnya, dengan memasukkan T ke dalam persamaan yang sudah diketahui di soal, maka didapatkan hasil vektor posisi untuk T sama dengan 3S adalah R3 sama dengan 5 dikali 3I ditambah 10 dikali 3 kuadrat J sama dengan 15I ditambah 90J. Selanjutnya, untuk menentukan vektor perpindahan, kita menggunakan rumus delta R sama dengan delta XI plus delta YJ. Kita uraikan menjadi delta X3 dikurang X1I ditambah Y3 dikurang Y1J. Kita masukkan nilainya menjadi delta R sama dengan 15 dikurang 5I ditambah 90 dikurang 10J. Kita sederhanakan menjadi 10I ditambah 80J. Setelah itu untuk besar vektor perpindahannya kita menggunakan rumus delta R sama dengan akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat sama dengan kita masukkan nilainya menjadi delta R sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 80 kuadrat sama dengan akar 100 ditambah 6400 sama dengan akar 6500 atau dapat kita sederhanakan menjadi 65 akar 10. Selanjutnya untuk soal bagian C atau soal terakhir, kita cari persamaan percepatannya dengan cara menurunkannya dari persamaan kecepatan rata-rata yang ada pada soal B, di mana kita menggunakan rumus A sama dengan dv per dt. Untuk V-nya sendiri tidak lain adalah 5I plus 20T pangkat 1 J per dt. Turunannya sama seperti sebelumnya. Kita lihat yang 5I tidak memiliki pangkat, maka 5 dikali 0I
ditambah 20T pangkat 1J. Untuk 20T pangkatnya itu 1 dikalikan ke depan menjadi 20 dikali 1. Pangkatnya dikurangi 1 menjadi 1 kurangi 1. Kita sederhanakan menjadi A sama dengan 0I plus 20J.